Halo, selamat datang kembali di channel Perpus Fisika. Dalam pembelajaran fisika, masih bersama saya tentunya, masih akan membahas mengenai listrik statis. Kali ini kita akan mempelajari mengenai hukum Gauss. Hukum Gauss dinyatakan dalam banyaknya garis medan listrik yang keluar dari suatu permukaan tertutup. Yang harus pertama kita kenal adalah flux listrik. Flux listrik lambangnya seperti ini. Flux listrik merupakan jumlah garis gaya medan listrik yang menembus suatu bidang. Bisa dilihat gambar seperti ini, ada suatu bidang berbentuk persegi, kemudian kuat medan listrik datang dari arah sebelah sini menembus suatu bidang tersebut. Jadi flux listrik itu adalah banyaknya garis-garis gaya kuat medan listrik ini yang menembus bidang. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi luas bidang itu sendiri tergantung bentuk bidangnya. Kalau dia persegi, berapa luasnya, kemudian kalau lingkaran dan lain-lain ya. Garis normal itu garis yang tegak lurus dengan bidang. Kemudian flux listrik dapat dirumuskan. Flux listrik sama dengan E kali A kali cosinus theta. Ini adalah rumus dari flux listrik untuk mencari berapa banyak flux listrik atau garis gaya listrik yang menembus pada suatu bidang permukaan. Keterangannya, lambang ini adalah flux listrik, satuannya Newton meter kuadrat per kolom. E adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom. A luas permukaan bidang, satuannya meter kuadrat, dan theta adalah sudut antara E dengan N ya, sudut antara kuat medan listrik dengan garis normal. N itu garis normal, jangan sampai salah. Kita lihat gambar seperti ini. Di sini ada bidang, kemudian garis normalnya tegak lurus dengan bidang, kemudian ada suatu kuat medan listrik yang menuju ke bidang seperti ini dengan membentuk sudut tertentu terhadap garis normal. Yang manakah yang disebut dengan theta? Sudut antara kuat medan listrik dengan garis normal. Maka yang seperti ini bukan dari E terhadap bidang ya, harus diingat. Jadi theta itu bukan sudut antara kuat medan listrik terhadap bidang, tetapi kuat medan listrik terhadap garis normal. Itu yang harus diingat. Kemudian saya langsung memberikan contoh soal. Oke. Medan listrik sebesar 100 Newton per kolom melewati permukaan persegi dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. Jika luas persegi adalah 2 meter kuadrat, tentukan flux listrik yang melalui bidang tersebut. Oke. Pertama kita harus buat diketahuinya. E kuat medan listrik sebesar 100 Newton per kolom ya. Kemudian theta sama dengan 60 derajat. Kenapa bisa 60 derajat padahal di soalnya 30 derajat? Mari kita lihat gambar ini. Ya, ini ada bidang, kemudian ada garis normal dan ada kuat medan listrik ya, dengan sudut tertentu. Di sini medan listrik menembus permukaan persegi dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. Yang 30 derajat yang mana? Yang bagian bawah sini ya. E terhadap bidang 30. Maka bukan ini yang akan kita masukkan ke jawaban, tetapi adalah E terhadap N. Maka jika di sini 30 derajat, maka berapakah sudut E dengan N? 60. Dari mana 60? 90. Siku-siku ini 90 dikurang 30, maka dapat hasilnya 60. Maka 60 lah yang akan kita gunakan atau kita masukkan ke dalam rumus ya. Jadi jangan sampai salah. Jadi kalau ada terhadap bidang,
jangan dimasukkan yang terhadap bidang, tapi terhadap garis normal. Kemudian A sama dengan 2 meter kuadrat. Yang ditanyakan adalah flux listrik, berapa besar garis gaya listrik, ya, berapa banyak. Mari kita jawab bersama-sama. Yang perlu dituliskan adalah rumusnya E dikali A kali cos theta. Ya, tinggal dimasukkan E sama dengan 100, A adalah 2, kosinus 60. 100 kali 2, 200. Kosinus 60 adalah 1/2, setengah, ya. 200 dikali setengah sama dengan 100 Newton meter kuadrat per Coulomb. Ini adalah hasilnya, ya. Jadi banyaknya garis gaya listrik yang menembus itu adalah sebesar 100 Newton meter kuadrat per Coulomb. Bisa diikuti, sangat mudah. Jangan lupa sering berlatih di rumah, sering menjawab soal-soal supaya kalian bisa mengerjakan soal dengan baik. Sampai di sini video saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya agar kalian tidak ketinggalan materi-materi fisika berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam fisika.